Halo, ketemu lagi di channel Dading Timur, channel kreatif yang serba otodidak. Setelah sebulan yang lalu saya menggambar bis Mandawa 87, maka kali ini saya kembali lagi dengan gambar truk yang sangat spesial. Dan sebagai referensi saya mengambil foto dari akun Instagram saudara Muhammad Dafa Akilah atau Mudafa Akil. Nah, teman-teman bisa mengikuti akun Instagram saudara Mudafa Akil dengan mengklik link yang saya berikan di deskripsi video. Saya sudah sering sekali menggambar berdasarkan referensi dari akun Instagram Mudafa Akil. Kenapa? Karena fotonya sangat keren-keren. Silahkan teman-teman kunjungi akun Mudafa Akil. Dan di gambar kali ini saya benar-benar bereksperimen menggambar dengan cara langsung detail bagian per bagian tanpa menggunakan penggaris atau membuat sketsa awal menggunakan pensil seperti yang biasa saya lakukan. Nah, untuk menggambar seperti ini ada beberapa kesulitan, yaitu bagaimana menjaga komposisi bentuk dari keseluruhan gambar. Jadi apabila kita membuat gambar secara detail di satu bagian, itu biasanya akan lepas kontrol terhadap bagian yang lainnya. Nah, salah satu trik yang saya gunakan adalah dengan cara selalu membuat perbandingan antara satu objek yang sudah selesai digambar dengan objek berikutnya. Jadi saya menjaga konsistensi bentuk dan ukuran selalu mengacu ke gambar yang sudah jadi. Nah, kemudian di gambar ini juga antara foto referensi dan gambar ini saya buat berbeda. Kenapa? Karena ukuran dari foto referensinya itu berbentuk seperti bujur sangkar, sedangkan gambar saya menggunakan kertas A3, sehingga ada beberapa bagian yang sengaja saya tarik atau saya geser, saya perlebar, khususnya di bagian backgroundnya. Sebagai contoh, ada tiang listrik yang dekat di bagian kepalanya itu saya geser lebih ke depan, dan juga tiang listrik yang ada di sisi belakang saya geser lebih ke kanan. Demikian juga gambar pepohonannya itu juga saya perlebar, dan ada penambahan lebih ekstrim untuk bagian dasar, yaitu bagian tanah. Bagian saya beri banyak bebatuan supaya berkesan lebih realistis daripada hanya sekedar membuat gambar tanah. Sedangkan untuk gambar rerumputannya di sini menjadi sesuatu yang sangat spesial, karena ini hanya bisa dicapai dengan menggunakan pulpen putih dan juga pensil putih. Jadi di sini saya benar-benar memanfaatkan pulpen putih sedemikian rupa sehingga bisa membuat gambar rerumputan menjadi sangat realistis. Sedangkan gambar pepohonan hanya sedikit sekali, tidak terlalu banyak seperti di gambar saya sebelumnya. Jadi kalau untuk gambar seperti ini bisa saya katakan untuk dedaunannya saya gambar secara satu persatu, kemudian membuat efek gelap dan efek daun yang lebih terang untuk di bagian mukanya. Nah, semua proses menggambar ini teman-teman bisa ikutin, dan atas beberapa pertanyaan yang pernah masuk ke saya mengenai saya kuliah di mana, saya sekolah di mana, sekali lagi melalui video ini saya sampaikan bahwa menggambar ini adalah sekedar hobi bagi saya, karena saya sendiri adalah sarjana teknik sipil atau insinyur bangunan yang secara belajarnya lebih ke arah eksak atau ke matematika atau ke fisika. Jadi banyak hitung-hitungan, justru tidak berhubungan sama sekali dengan dunia gambar menggambar. Nah, sedangkan menggambar ini karena hobi sudah saya tekuni sejak kecil, sejak umur 4 tahun atau 5 tahun sampai dengan sekarang. Jadi saya sudah terbiasa menggambar dimanapun dan kapanpun, baik itu di kantor atau ya selalu setiap ada kesempatan saya biasanya menggambar. Kemudian apabila ditanya kenapa saya hobi menggambar truk atau bis, mungkin karena sejak kecil dulu saya pernah tinggal di Ngawi. Kebetulan rumah kami berada di pinggir jalan raya, sehingga sejak kecil saya sering sekali melihat truk-truk besar ataupun bis yang sering lewat di depan rumah. Dan sebagai anak laki-laki seperti biasanya pasti senang dengan main mobil-mobilan atau menggambar truk dan kendaraan-kendaraan besar. Nah, jadi seperti itu salah satu historinya. Sedangkan apakah saya pernah membuat gambar manusia atau gambar makhluk hidup? Teman-teman silahkan cek video-video saya yang lain. Saya pernah menggambar Alibata, pernah menggambar Najwa Shihab, pernah menggambar Joker,
dan juga banyak lagi. Ada beberapa gambar manusia dan juga gambar hewan. Nah, untuk peralatan, teman-teman sering sekali bertanya. Sebenarnya semua peralatan yang saya pergunakan selalu saya tuliskan di deskripsi video-video saya secara lengkap. Jadi teman-teman silahkan cek deskripsi video untuk mengetahui semua peralatan tersebut. Dan ada satu lagi permintaan dari banyak teman-teman untuk menyandingkan antara gambar referensi dengan hasil akhir dari gambar saya. Nah, kenapa hal ini tidak saya lakukan? Karena saya menggambar tidak plek murni berdasarkan referensi foto. Jadi banyak penggambar yang menggambar disamakan persis dengan foto. Namun apabila kita melakukan hal tersebut, maka gambar kita tidak akan kelihatan lebih menonjol. Jadi untuk gambar saya selalu saya buat biasanya lebih kontras dan lebih didramatisir supaya terlihat lebih menyolok. Nah, itu salah satu trik untuk membuat gambar kita menjadi lebih realis. Dan saya menggunakan referensi foto hanya sebagai acuan saja untuk menjaga bentuk dan juga tampak secara keseluruhan. Namun untuk backgroundnya dan lain-lainnya itu selalu saya menggambar hanya menangkap esensinya saja. Misalnya pohon, tidak pasti saya samakan pohonnya sama persis, atau menggambar ada bebatuan, nggak mungkin saya hitung batunya satu-satu, atau rumput atau dan lain-lain. Itu biasanya saya buat hanya seolah-olah bahwa di situ ada rumputan, di situ ada bebatuan. Itu saya membuat gambar supaya mewakilkan namun tetap tampak realis. Jadi kalau saya ingin membuat gambar yang sama persis, tentu saya akan menggunakan grid dengan sangat rapat supaya presisinya 100% sempurna dan juga tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi kalau teman-teman perhatikan, semua gambar-gambar saya dengan foto referensinya selalu ada perbedaan. Dan tujuan saya memang bukan menyamakan persis dengan fotonya, tapi saya ingin membuat sebuah gambar yang enak dipandang dan enak dinikmati, dan bisa tampak jauh lebih realis dari foto aslinya. Nah, kira-kira begitu. Buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan seperti biasa, akhir kata saya ucapkan salam damai, salam kreatif, dan selamat menyaksikan.